buruk. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan tafsir surat At-Takfir. Sekarang melanjutkan ayat ke-11. Yang ke-11 samaah wa idas sama. Wa idas sama'u kusitot. Dan apabila langit apa sama kusitot? Nuzi'at min makaniha. Nuzi'at min makaniha. Dan apabila langit dicabut dari tempatnya, dia dihilangkan dari tempatnya. Itu jemaah. Dan berita seperti ini tidak hanya di Al-Quran. Seperti ini berita juga ada dalam kitab suci yang telah lalu. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan, datang seorang pendeta dari pendeta ahli kitab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata pendeta itu, sebagaimana kata rawi, ya Muhammad, bukan ya Rasulullah. Emang dia masih ahli kitab, dia belum beriman, itu tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Itu bukan ya Rasulullah, bukan. Kalau itu dia beriman, berarti dia masih kafir. Panggilnya ya Muhammad gitu, ya Muhammad gitu, ya Muhammad gitu. Kita ya Muhammad, kami menjumpai dalam kitab kami itu ini seperti ini. Dalam kitab kami langit itu dalam jarinya, bumi dalam jarinya dia subhanahu wa ta'ala. Itu kata ini pendeta kepada Rasulullah. Maka beliau salam membenarkan sambil membenarkan sambil tertawa membenarkan perkataan si pendeta. Kemudian dengan Rasulullah membacakan ayat yauman natwi as-sama katai sijilil itu. Hari kami melipat langit seperti kami melipat kitab. Itu sama. Jadi benar gitu, iya gitu. Jadi itu adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maha agungnya Allah tabaraka wa ta'ala. Langit yang demikian besar dan kuat, itu mudah bagi Dia Ta'ala menciptakannya dan juga mudah menghilangkannya, ya kan? Mudah menghilangkannya sama. Nah, itu maha agungnya Allah Ta'ala yang kita semua harus meningkatkan iman dan tawakal kita kepada Allah, menuruti betul apa syariatnya Subhanahu wa ta'ala. Dia maha mampu jemaah. Kok hanya manusia? Langit loh, gampang dia ciptakan, gampang dia lenyapkan. Ya kan sama? Ya kan gitu, gampang dia lenyapkan. Itu wa idas sama'u kusitot. Wa idas sama'u kusitot itu jemaah.
Kemudian jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, yang ke-12 jamaah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa idal jahimu su'irat. Dan apabila al-jahim, neraka jahim, su'irat. Apa itu maksud su'irat? Ukidat, udrimat naron. Bila dinyalakan apinya, dinyalakan nyalanya. Terus wa idal jannatu uslifat. Dan apabila surga didekatkan, dan bila surga didekatkan. Bisa mah jangan dirujuk di yaumul qiyamah, neraka jahim apa jamaah dinyalakan, artinya dengan nyala yang belum pernah ada sebelumnya. Ya sebelum itu udah nyala, tapi semakin nyala dengan nyala yang belum pernah ada sebelumnya. Dan juga sebetulnya surga pun udah dekat, kita sudah diberi alamatnya kan itu. Dan kita suruh memandangnya dekat, jangan memandangnya jauh ya kan itu. Ntar memandangnya dekat gitu. Wa narahu qariba ya kan, tetap namanya dekat. Nah itu besok benar-benar ditambah didekatkan olehnya Subhanahu wa taala. Didekatkan oleh Subhanahu wa taala. Nah jamaah, ketika semua itu sudah terjadi, apa jawabannya? Jawabannya adalah alimat nafsun ma ahdarat. Setiap jiwa mengetahui. Ma makna alimat nafsun ma? Mana nafsun? Mana nafsun? Kullu nafsin. Mana nafsun ma? Kullu nafsin. Kenapa nafsun bisa kullu nafsin? Karena di sini adalah syarat kan? Syarat kan ida syamsu, ida sama'u, kan itu kan? Ida syamsu, ida nujumu, ida jibalu sampai ida jannatu. Nah, maka alimat nafsun, maka setiap jiwa itu nafsun di mana kullu nafsin. Kenapa? Li ityaniha fi siyaqis syar'i. Karena ini datang dalam bentuk syarat, sehingga nafsun di mana kullu nafsin. Setiap jiwa ketika itu apa jamaah? Alimat. Apa? Tahu. Ngerti apa? Ma'amilat, mengerti apa yang telah dia amilat. Ma'ahdorat, ma'amilat, apa yang dia kerjakan, min khairin au syarrin, apa yang dia kerjakan dari baik maupun buruk. Apa yang baik, apa yang Al-Quran perintahkan, apa yang buruk, apa yang Al-Quran larang. Itu jamaah. Itu di manusia di dunia ini yang mereka konsisten dengan Al-Quran, melaksanakan perintahnya, menjalankannya, maka apa yang dia kerjakan akan hadir, dihadirkan. Demikian juga yang tidak mengindahkannya pun keburukannya akan hadir, ya. Hadir yaitu alimat nafsun ma ahdarat. Mungkin enggak itu sama hadir? Ya mungkin. Sebagaimana idza syamsu kuwirat, idzan nujumun, kata itu mudah baginya Subhanahu wa ta'ala, mudah bagi, ya, maka mudah juga jamaah bagi dia apa sama dia dalam menghadirkan apapun yang manusia telah kerjakan, apakah yang sesuai Quran dan Sunnah, kebaikan maupun apa yang menyelisihinya, keburukan, nah itu akan hadir. Nah itu yang hendaknya manusia perhatikan. Karena waktu itu manusia berjamaah sudah tidak memperhatikan dengan kekayaan yang dia handalkan.
wa idal isyaru apa? Wa idal isyaru utilat, ya kan? Wa idal isyaru utilat. Itu sampai-sampai unta-unta yang hamil pun harta yang dihandalkan sudah dibiarkan, tidak diurus. Kenapa? Manusia sibuk dengan apa yang berguna untuk akhiratnya, yang berguna untuk akhiratnya, yang berguna untuk akhiratnya di mana itu. Itu kejadian-kejadian yang akan terjadi. Memang ini jamaah seperti ini kita harus percaya. Jadi ini menggambarkan kiamat. Jadi siapa yang ingin melihat kiamat seakan-akan di depan mata, maka bacalah surat At-Takwir, ya kan gitu. Jadi siapa yang ingin memandang kiamat seakan-akan di depannya, baca At-Takwir. Jadi alam semesta ini memang satu Tuhan. Asalnya rapi, ya kan, nidhamin mutana sikin la yujadu bihi ittirabun wala khalalun. Tapi apa? Ja'alalahu haddan yantahi ilaihi. Itu ada batasannya. Ya kan, Har? Sampai antum Har. Gampang dong. Sampean ngelamar pun berapa hari tombong? Pas ngelamar tuh, kata istri itu. Berapa kali ngelamar sudah diterima? Berapa kali ngelamar? Langsung ditombong. Masya Allah, sekali Pak. Langsung ditombong. Masya Allah. Diajar. Hah? Diajar. Sekali loh ditombong. Sekali ditombong. Sampeyan 30 tahun lagi tambah ilmu enggak? Sampeyan 30 tahun lagi tambah ilmu enggak? 25 tahun lagi tambah ilmu enggak sampeyan? Tambah. Pengalaman tambah enggak? Tambah. Kekuatan tambah enggak? Lu kok bisa? Ilmunya tambah. Pengalamannya tambah. Kenapa kekuatannya menurun? Oh, Masya Allah, dalil tuh Pak. Ja'alalahu haddan. Dia Ta'ala yang menciptakan, dia menentukan itu. Kalau sudah 50 tahun, hati-hati, jaga kesehatan. Ya. Ada kemungkinan muncul sakit, ya kan? Penyakit gitu. Dibersihin itu badannya, ya kan? Nah, bersihin badannya, hilangkan sumbatannya pakai cara apa gitu. Biar lancar lagi darahnya, biar nggak selip, biar nggak numpuk, ya kan? Jamaah, yuk kita baca lanjutnya. Yuk, sampai sekarang. Tadi sampai terakhir. Anak terakhir ya. Ayo. Yang tahu itu juga apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah fawaidu ahkam. Fawaidu ahkam. Fawaidu ahkam. Ya, fawaidu ahkamun. Fawaidu ahkam. Istamalat Surah At-Takwir ala jumlatin min ahwali yaum al-qiyamati dzakaraha Allah Ta'ala wa akhbara an wuqu'iha wa hiya jam'u syamsi wa tayyuha wa dhahabu nuriha sukutun nujumi minas samai wa tanathuruha fi kulli ittijahi kulli ittijahi naz'ul jibali min amakiniha wa dhahabiha an wajhil
Bihabuha wa dhahabuha Bihabuha wa Bihabu wa dhihabuha an wajhil ardi tarkum nukil hawamili fala tarkabu wa la turkabu fala tur tarkubu fala turka fala turkabu wala tuhlabu wala tur'a wa hiya min anfusin wa amwalin min anfusin min anfasin. Ya, kalau anfus itu jamak nafsin. Kalau anfas apa? Kalau anfus jam'u nafsin. Kalau anfas nafas. Paling nafis. Paling nafis. Hada nafis. Apa nafis? Mahal, berharga. Anfas paling berharga. Memang perlu ini sorok ya kan itu. Jadi kalau anfus jamu nafsin, jiwa-jiwa. Kalau anfas isim tafdil mufrad. Jadi kalau anfus jamak, kalau anfas mufrad, isim tafdil. Ya. Di sini adalah bukan jamak. Kalau anfus kan jiwa-jiwa harta, ini bingung artinya gimana? Wahia min jiwa-jiwa harta-harta. Bingung kamu? Ya kan? Kalau isim tafdil enak. Wahia min anfas, dari paling berharganya harta. Itu kan paling nafis gitu. Terus Wahia min anfasi amwalil arabi wa ahabbuha ilaihi wa ahabbaha ilaihi wa ahabbiha ilaihi tajma'ul wuqushi tujma. Ini sebetulnya bacanya masdar ya. Tapi kok bawahnya ya bukan masdar ya. Padahal semestinya masdar itu ya. Jamul wuqus sebetulnya ya. Ya tujma'u ya Pak, tujma'ul wuqus. Tujma'ul wuqus. Tujma'ul wuqushu wa tusjarul biharu wa tusajjar kan sujjirat kan tusajjaru wa tusajjarul biharu wa tusbihu naran nataiji tata itu. Oh, aja dulu. Tapi kayak aku perlu kacamata kayaknya gitu. Tataat jaju. Ya cukup dulu. Oh, tataat jaju. Sudah perlu sambungan mata kayaknya itu, perlu sambungan biar kelihatan. Terus tambah sepuh gitu. Terjemahkan dulu, sudah banyak itu. Terjemahkan. Terjemahkan. Iya. Faidah-faidah dan hukum-hukum. Surat Takwir ini mencakup atas sejumlah jumlah dari keadaan
Dari ahwal, ahwal pakai hak. Kalau ada itu ahwal pakai hak. Kalau ahwal keadaan, kalau ahwal hal. Ahwal lain, artinya keguncangan, pengerian, kedahsyatan, ya kan? Gitu. Bencana lah gitu. Bencana ya kan? Itu pakai hak loh itu. Ya. Kalau ahwal kalau pakai hak lah, keadaan. Ini pakai hak ini. Artinya kegoncangan, bencana, ya gitu. Sejumlah bencana, sejumlah peristiwa lah gitu kan, peristiwa yang mengguncangkan kan. Kemudian nggak guncang, langit digulung, gunung dijalankan sampai meninggalkan tempatnya jadi debu yang berhamburan. Gimana kira-kira? Bikin goncang nggak itu? Bikin goncang sudah itu, sangat itu namanya ahwal ya kan? Debu bikin goncang. Ya terus saya ini berbagai keguncangan pada hari kiamat. Dari atas peristiwa kegoncangan di hari kiamat yang Allah menyebutkannya dan mengkabarkan akan terjadinya, yaitu dikumpulkannya matahari, dilipat dan hilang cahayanya. Ya, jadi itu masya Allah coba matahari yang selama ini demikian konsisten, ya kan, nggak pernah terlambat, selalu setia menerangi alam semesta. Tiba waktunya dia dikumpulkan, dilipat dan cahayanya hilang, ya kan, dikumpulkan, digulung dan dihilangkan sinarnya. Itu guncang nggak itu kira-kira? Guncang. Ya sama, guncang sama itu. Tidak akan terjadi, itu mudah bagi Dia Subhanahu wa Ta'ala. Terus turunnya bintang-bintang dari langit dan berserakan di segala penjuru. Ya, jadi bintang-bintang juga yang selama ini jamaah bintang itu setia terbit, jadi alamat arah, ya kan, menyingkap kegelapan malam tuh jamaah. Tiba saatnya itu bintang-bintang jatuh dan berserakan di segala penjuru. Terus dihilangkannya gunung-gunung dari tempat-tempatnya dan berterbangan atau dihilangkan dari permukaan bumi. Ya, gunung dicabut dari tempatnya, dihilangkan dari muka bumi, sehingga gunung menjadi apa? Tinggal apa gunung-gunung ya Taki? Kalau gunung dihilangkan, tinggal apa di tempat itu? Di tempat yang sebelumnya ada gunung Merapi, Merbabu, Lawu. Di sana tinggal apa, Ki? Tinggal dataran. Tinggal apa, Wan? Tinggal rawa. Apa har? Fatamorgana. Tinggal apa sama? Tinggal fatamorgana. Ya emang karena sudah mengakar di pandangan manusia. Tapi kok nggak ada? Tetap dalam pandangan ada. Fatamorgana dalam pandangan ada, dalam faktanya nggak ada.
wa suyiratil jibalu fakanat saroba. Ya kan gitu kan? Kata Allah Ta'ala, wa suyiratil jibal, dan gunung itu dijalankan, dicabut dari tempatnya, dihilangkan, maka gunung menjadi saroba. Apa saroba? Kata Merdana. Apa kata Merdana itu? Gak boleh pakai sisi ya, gak boleh pakai sisi, gak boleh. Gak boleh sisi, gak boleh. Gak boleh pakai sisi, gak boleh. Apa kata Merdana? Jangan sisi loh pokoknya. Apa? Oh gitu, Masya Allah. Ya, pakai se ya, enggak sisi lagi ya. Ya, sesuatu yang nampak tapi tidak ada ketika didatangi. Ya kan? Zaman itu gunung itu Masya Allah tuh ahwal kan, keguncangan zaman itu kan, bikin goncang, itu jelas goncang. Itu adalah gambaran nyata nanti yaumul ya 4 ditinggalkannya onta-onta yang hamil, tidak digembalai dan tidak dipera susunya dan tidak digembalakan, yang padahal dia adalah merupakan harta orang Arab yang paling berharga dan paling dicintai. Ya, terus di wukus ini. Wukus binatang liar. Digabungkannya binatang-binatang liar dan ditumpahkannya dan dinyalakan lautan dan menjadi api yang menyala-nyala. Ya, itu jemaah. Ya. Itu 6 yang pertama ya, 6 yang pertama. Terus 6 yang kedua kaki amsalu ma'aba'dihim Ka'do ya. Soalul inti majhul. Baca majhul. Soalul binti alati baca majhul. Tufinat alif tufinat ya. Wa fi dzalika bayanun liha mauqifi haitsu yus'alu al-majniyu
baluka baluka biljani. biljani. Ya, cukup di jamaah. Iya, semuanya gitu. Dan dikumpulkan contoh-contoh sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Al-amsal ya jangan contoh-contoh tuh. Permisalan, Ya jangan permisalan, jangan permisalan. yang semisal dikumpulkan yang semisal bersama sebagian mereka dengan Sebagiannya dengan sebagian yang lain, dengan sebagian yang lain, yaitu orang yang mukmin bersama orang yang mukmin, orang kafir bersama orang yang kafir. nah itu akan terjadi besok, masya Allah ya kan. Enaknya besok jamaah kalau udah hasilnya selesai tinggal mendes aja bang, dikumpulkan yang sesama, ya kan? Dikumpulkan yang sesama. Di sini pernah enggak? Pernah tangkar enggak? Kelas ini pernah tangkar, ada tangkar kan? Pertengkaran di sini ada. Di sini ada enggak pertengkaran? Mengejek, ada enggak di sini? Kenapa enggak ada? Oh semisal, masya Allah, semisal pak. Masya Allah, semisal pas nasib. Ya, itulah ya, masya Allah. Jadi akan dikumpulkan. Wa idan nufusu zuwijah. Ya terus. Dan ditanya Pertanyaan kepada anak perempuan, kepada bayi perempuan yang dikubur dalam keadaan itu bau hal kan? Bau hal itu dikubur dalam keadaan karena apa? Karena bisa apakah? Karena bisa apa kalian Bayi itu dibunuh. Dalam hal ini ada penjelasan untuk keguncangan kedahsyatan di mahsyar, di mauqif, ya kan? Di mauqif di mahsyar. Dengan fakta, dengan kriteria al-majniu alaihi, orang yang dianiaya itu dimintai keterangan. Nah, kalau yang dianiaya itu dihormati, diminta keterangan, bagaimana dengan yang menganiaya, ya kan? Wah, jelas mereka ditindak ya toh. Ditindak, diproses jelas ini, karena yang bayi yang baru lahir atau dibunuh hidup dia ditanya, ya kan? Ditanyai siapa yang membunuh, dosamu apa dibunuh, tanpa dosa kok dibunuh. Nah, jelas ini pelanggaran, ya toh. Ini bagaimana dengan yang membunuh, akan diapakan? Nah, ini namanya kan dahsyatnya yaumul kiamah. Kok bisa bapak ngubur anak dewi kok diproses, padahal yang dia kubur anaknya sendiri dan masih
bayi kok bisa dibela iki lho. Bayi lho dibela bayangno. Bayi niku kok dibela iki lho. Berarti itu hari yang sangat dahsyat jamaah, itu betul pengadilan betul itu. Apalagi gede har didolimi, wah dibela har. Pasti itu bayi dibela loh, jangan ngerti apa-apa. Ya kan, dibela, ditegakkan keadilan, ya kan gitu. Apalagi mendolimi yang sudah dewasa. Makanya jangan mendolimi pemerintah, jangan mendolimi pemerintah. Mendolimi bayi aja loh diproses, lagi mendolimi pemerintah, bayangkan. Apalagi mendolimi atasannya pemerintah. Siapa atasannya pemerintah? Masih ada memangnya? Siapa? Allah, ya kan? Allah lah, ya kan? Dia Ta'ala memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki dan mencabutnya dari yang Dia kehendaki. Dia Ta'ala yang memberi itu, ya kan? Dia Ta'ala yang memberi, jamaah. Jadi orang menang dewe, soalnya menang dewe. Ada yang ngasih itu, ya kan? Ada yang ngasih. Apalagi itu hadis dolimi itu. Pas saya mendolimi Tuhan, wah itu kedoliman yang paling besar itu, syirik namanya, ya kan? Jangan sampai mendolimi Tuhan. Ya apa ada mendolimi Tuhan? Banyak orang yang beribadah kepada selain Allah, namanya mendolimi Tuhan. Orang yang istighosah kepada orang mati, namanya mendolimi Tuhan, karena istighosah hanya untuk Allah, itu hak murni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok dia kepada orang mati, itu namanya mendolimi Tuhan itu. Wah, jangan sampai enggak merasa dolim. Gede dolimi ora krasa. Ya kan gitu kan. Besar itu kedolimannya itu kan gitu, ya kan. Itu diproses. Bagaimana enggak diproses? Bayi dikubur oleh orang tua sendiri loh. Bapak dihadirkan itu. Anak ditanya di Ayi dan bin Kutilah, ya kan? Sama. Itu nerangkan dasarnya mau kif, ya kan? Dasarnya mau kif, ya. Terus lanjut. Siapa sekarang yang baca? Silakan itu Bang, orang kamu loh Bang, silakan. Dewan. Nasru suhufi Nasru suhufil ahnani wa bastuha haitsu yadharu ma fiha min khairin wa syarrin. Ya, terjemahkan Pak. Menolong. Itu kalau pakai shot, ini pakai sinde. Dibagikan dan dibuka. Dibagikan dan dibuka jumlah amal sehingga nampak, sehingga yadharu nampak sehingga nampak apapun apa yang dalam
juga belum dari sini kok mulainya kok. Kau juga belum. Apa? Nas. Nasu panuzi'ah. Nasu panuzi'ah. Nasu ya kan? Kenapa? Sebagai apa? Sebagai khobar ya. Sebagai khobar ya. Mana badanya? Sebenarnya hiya itu hiya paling atas sendiri, wahia itu mubtada. Wahia kan gitu, wahia nas'u. Wa qalha kama yukla'u sakfu. Sakfu ya naibul fa'il. Sakfu naibul fa'il, yukla'u kan mudhari' majhul. Ya, yuk terjemahkan. Dicabut sakfu atap. Ya, semangat terus tas'irun nar wa iqaduha iqadan sadidan liyulqa fiha al-kuffaru wal mulhidun. Dan dinyalakan api dengan nyala yang sangat untuk dilemparkan di dalamnya orang-orang kufar dan orang-orang yang mulhid. Orang yang mulhidun, orang-orang yang menyimpang. Terakhir takribul jannati wa fathuha liyadkhula fiha al-mu'minun, didekatkan dan dibukanya surga sehingga orang-orang mukmin masuk ke jamaah. Terus yang nomor 2 apa jamaah? Al-farqu wadihun. Perbedaan itu adalah sangat gamblang. Bainama a'addahu Allahu minal adzabis syadidi lil kafarati wa ma hayya'ahu subhanahu lil mu'minina minan na'imi wal khulubi fil jannah. Perbedaan sangat nyata antara apa yang Allah sediakan berupa apa? Azab yang sangat untuk siapa? Para orang-orang kafir. Dan antara apa yang Allah sediakan untuk kaum mukminin berupa surga dan kekal di dalamnya. Masya Allah. Sudah mah. Perbedaan sangat nyata. Apa artinya al-farqu wadih jemaah? Apa ini? Mana al-farqu wadih? Mana al-farqu wadih? Jelas. Mantaplah mendahulukan surga, gitu loh maksudnya. Maknanya gitu. Mantaplah mendahulukan akhirat, meraih surga. Kenapa al-farqu wadih, ya kan? Gak ada yang ragu lagi. Ayo ngaji bil akhirat. Cik ragu-ragu kaya ora jelas gua ya wis wadih kok cik ngono iku lho, ya kan? Al-farqu wadih kok cik bingung, cik bimbang iku lho. Al-farqu wadih, ya kan? Jelas sekali perbedaannya kok gitu. Nah, sama ya. Terakhir fi yaumil qiyamah, di hari kiamat jamaah. Apa kiamat itu? Tegaknya semua
manusia yubsahul ladina amilu sayyiati wa dhannu anna a'malahum la tuhsa alaihim wa yas'adu alladina amanu wa amilu sholihati haitsu tunsaru suhufu wa yatafarraqun nasu baina syaqiyin wa sa'id. Itu jemaah ya. Jadi besok pada hari kiamat jemaah yufdoh ya kan ya, yufdoh. Pada hari kiamat yufdoh. Orang-orang yang amilu sayyiat itu yufdoh, dikasuskan. Dikasuskan yufdoh, dikenakan skandal. Dikasuskan, jangan dikira aman-aman terus, nggak pernah ketahuan dikira. Semua kecatat ya kan. Dikasuskan yufdoh, dikasuskan, diskandalkan. Skandal apa? Skandal kufur, skandal beramal yang sayyiat yang itu. Sekalipun waktu di dunia apa? Dhannu anna a'malahum la tuhsa alaihim, karena mereka dulu mengira amalnya tidak ada yang menghitung. Tapi karena ada, semua dikasuskan. Sebaliknya alladzina amanu wa amilu sholihat sama bahagia karena memang dibagikan catatan amalnya, mendapatkan balasan sehingga manusia terbagi menjadi syaqi dan sa'id ya. Alhamdulillah kampung. Ini udah paham kurang? Tak ada dewi cepet ini, udah paham kurang? Kalau saya berat cepat ya rampung ini terus selesai. Pilih mana? Pilih saya yang baca kamu dapat banyak atau pilih kamu dilatih baca? Kalau saya baca jangan rampung insya Allah. Tapi kamu nggak latihan baca namanya. Kamu dilatih, tapi tolong di rumah kamu coba. Ya kan, Van? Bismillah, ya kan? Bismillah, ya Wan ya. Itu serius Wan. Itu jamaah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalami alhamdulillahi rabbil alamin.